Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa awali dengan berdoa sebelum belajar. Bersama Ibu Daniar, kita akan masuk ke materi kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Hari ini kita akan belajar tentang segi banyak, gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta sikap persatuan dan kesatuan. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, di pembelajaran yang lalu kita sudah mengenal banyak keberagaman di Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional? Misalnya batik, ulos, dan songket. Kekayaan budaya ini adalah identitas bangsa dan kita harus bangga dengan hal tersebut dengan cara melestarikannya. Nah, berikut ini adalah contoh kain tradisional Nusantara. Coba kita amati bersama-sama. Dapatkah kalian menemukan segi banyak pada ketiga pola kain ini? Kita akan mulai dari pola kain yang pertama. Dapatkah kalian menemukan segi banyak pada pola kain yang pertama ini? Coba kita perhatikan sama-sama. Nah, ini dia. Pola yang pertama ternyata memiliki segi banyak yang seperti ini. Jika kita gambarkan hasilnya seperti ini ya. Dari pola-pola yang ini. Kemudian yang kedua ternyata memiliki segi banyak yang jika kita gambarkan hasilnya seperti ini. Dan yang ketiga ini jika kita melihatnya dari sudut seperti ini. Nah, ini akan terbentuk gambar segi banyak yang ketiga ini. Jadi kurang lebih ada 3 segi banyak pada pola kain yang pertama. Kita lanjutkan ke pola kain yang kedua. Sama seperti yang pertama, kalian juga coba perhatikan ada segi banyak apa saja pada pola ini, yang kedua ini. Yang pertama ada yang bentuknya seperti ini, seperti lingkaran ya. Ini dia yang segi banyak yang pertama yang kita temukan. Selanjutnya, nah ada yang seperti persegi, ini dia yang kita gambarkan hasilnya seperti ini. Dan yang ketiga, jika kita melihat ke pola yang ini, yang sampingnya, nah ini kita akan menemukan gambar segi banyak yang seperti ini. Lalu kita juga menemukan ini segi banyak yang seperti segitiga ini ya. Kalau kita gambarkan hasilnya seperti ini. Jadi terdapat 4 segi banyak pada pola kain yang kedua. Kita lanjut ke pola kain yang ketiga. Nah, tentunya pertama kalian pasti menemukan segi banyak yang ini pada pola kain yang ketiga. Ini dia, jika kita gambarkan hasilnya seperti ini. Dan yang kedua ini, dari gambar ini jika kita gambar ulang maka hasilnya akan seperti ini, memiliki 2 segi banyak pada pola kain yang ketiga. Selanjutnya, anak-anak, segi banyak itu ternyata dibagi menjadi 2 macam, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa bedanya segi banyak beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan? Mari kita cari tahu bersama-sama apa perbedaannya. Pertama, kalian perhatikan dulu, Ibu memiliki 2 buah gambar seperti ini. Ada bangun A dan bangun B. Ini untuk membuktikan, untuk mencari tahu apa perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang pertama kalian lakukan yaitu ukur panjang sisi-sisinya dari kedua bangun ini, bangun A dan bangun B. Ini ya, sisi-sisinya ini yang membatasi ini. Ukur apakah sisi-sisi bangun tersebut sama panjang ataukah tidak. Dan ini untuk yang A dan yang B juga kita ukur panjangnya. Nah, lalu selain panjang, bagaimana dengan ukuran sudutnya?
Nah, dari bangun yang A dan yang B tadi, kita cari tahu ukuran sudutnya, apakah sama besar atau tidak sama besar. Caranya bagaimana? Kalian gambarkan lagi pola bangun A dan bangun B, kemudian gunting ujung ini, sudut-sudutnya ini, yang ujung ini gambar setelah digunting. Ini yang A dan ini yang B setelah digunting. Kemudian setelah digunting, kalian susun kembali sudut-sudutnya seperti ini. Ya, sama. Baru kita bisa menemukan bahwa ukuran sudutnya antara bangun A dan B itu ternyata memiliki perbedaan. Kita lihat yang A dulu, yang ini yang bawah. Yang A ternyata ukuran sudutnya ini yang sudah Ibu beri warna merah, kuning, hijau ini 456 memiliki ukuran sudut yang sama besar. Ini sama besar, sedangkan bangun yang B ini sudut 1, 2, 3 memiliki ukuran sudut yang tidak sama besar atau berbeda. Perhatikan saja ukuran sudut nomor 3 itu lebih kecil dibanding ukuran sudut nomor 2 dan nomor 1. Jadi kita simpulkan bahwa ukuran sudutnya bangun A memiliki ukuran sudut yang sama, sedangkan bangun B memiliki ukuran sudut yang berbeda-beda. Nah, bagaimana hasil percobaanmu? Kita tuliskan percobaan yang tadi mengukur sisi dan sudut dari dua bangun A dan B. Lalu kita tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Yang pertama, apakah nama bangunnya, nama bangun A dan bangun B? Ini ya. Bangun A namanya ternyata segitiga sama sisi dan termasuk segi banyak yang beraturan karena tadi kita lihat panjang sisinya sama dan ukuran sudutnya sama besar. Sedangkan bangun B namanya segitiga tak beraturan karena tadi panjang sisinya berbeda-beda dan besar sudutnya juga berbeda-beda. Lalu ada berapa banyak sisinya pada bangun A? Tadi kita ukur ada 3 sisi, begitupun dengan bangun B. Apakah panjang semua sisi sama? Tadi sudah terjawab, bangun A sama sisinya. Sedangkan bangun B ini tidak sama. Ada berapa sudut? Ada 3 buah sudut untuk bangun A dan bangun B. Lalu apakah besar semua sudut sama? Kalian sudah tahu jawabannya bahwa bangun A memiliki sudut yang sama besar, sedangkan bangun B yang ini tidak sama besar. Nah, itu dia hasil percobaan kita tadi. Lalu kita dapat menyimpulkannya bahwa segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Tadi panjang sisinya sama dan besar sudutnya juga sama. Sedangkan segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui mana segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Sekarang coba kalian cari di antara kelompok bangun ini mana segi banyak yang beraturan. Ingat bahwa panjang sisinya harus sama dan besar sudutnya juga harus sama. Kita lihat yang pertama, nah ini dia yang pertama, bangun segi banyak yang beraturan. Lalu yang kedua, bisakah kalian menemukan yang lain? Nah, ada 3, 4, 5. Ternyata kita sudah menemukan 5 buah segi banyak beraturan dari beberapa bangun yang ada pada gambar ini. Tugas selanjutnya, kalian coba buat desain batik dari bangun segi banyak. Contohnya yang tadi, yang 3 buah pola kain tradisional yang awal. Ya, jadi dalam membuat polanya, kalian memasukkan unsur-unsur bangun segi banyak. Kita lanjutkan dengan membaca sebuah teks yang berjudul Tarik Kipas Macarena. Ini gambarnya, tarik kipas Macarena seperti ini. Nah, kita akan baca sama-sama teks bacaan ini, kemudian kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks yang ini.
Oke, kita baca sama-sama judulnya Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita ini diabadikan dalam sebuah gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Itu tadi bacaan tentang Tari Kipas Pakarena. Sekarang kita coba cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Bacaan ini terdiri dari 3 buah paragraf, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, kita amati paragraf pertama terlebih dahulu. Kalian sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk mencari gagasan pokok, kita tinggal melihat kalimat awal, akhir, ataupun kalimat awal dan akhir. Nah, di paragraf pertama ini mudah. Kita lihat saja, bandingkan antara kalimat awal atau kalimat pertama dan kalimat terakhir, mana yang merupakan ide pokok atau inti dari paragraf itu. Nah, ternyata gagasan pokok pada paragraf pertama terletak di awal kalimat, yaitu Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Sampai sini. Ini merupakan gagasan pokoknya, dan kalimat berikutnya adalah gagasan pendukung yang memberikan informasi tambahan tentang gagasan pokok. Lanjut ke paragraf yang kedua. Kita bandingkan lagi kalimat awal atau kalimat pertama dengan kalimat yang terakhir. Yang ini. Mana yang merupakan gagasan pokok? Ini juga hampir mirip dengan yang pertama karena terdiri dari 2 kalimat, jadi lebih mudah. Dan gagasan pokoknya itu terletak di awal kalimat. Dari sini kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi sampai pada zaman dahulu. Itu merupakan gagasan pokoknya, dan kalimat berikutnya menjadi gagasan pendukung yang memperjelas gagasan pokok. Nah, paragraf yang ketiga ini juga sama, awal dan akhir kita bandingkan. Ternyata kalimat yang awal itu lebih berisi ide pokok dan merupakan inti dari paragraf 3 ini, menceritakan tentang gerakan tarian dari tari kipas itu. Baru di kalimat kedua dan selanjutnya sampai terakhir menceritakan informasi tambahan tentang tarian kipas Pakarena. Jadi gagasan pokoknya ini yang kalimat pertama. Itu dia tadi cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentunya kalian juga sudah bisa di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke amati gambar yang ada di layar. Ini merupakan gambar sebuah sapu lidi. Nah, kita akan mencari tahu tentang makna persatuan dan kesatuan. Dan untuk menjawabnya, kita melakukan kegiatan sebagai berikut. Coba kalian ambil sebuah sapu lidi, lalu cabut sebatang lidinya dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi yang tadi kalian cabut untuk menyapu, lalu bandingkan hasilnya. Bagaimana ketika kalian menyapu dengan sebuah sapu lidi dan kalian menyapu hanya dengan sebatang lidi. Dari percobaan ini atau dari kegiatan ini, kalian pasti bisa menemukan pembelajaran bahwa ketika kalian menyapu dengan sebatang lidi, hanya sebatang lidi, kalian pasti kesusahan bahkan tidak bisa. Berbeda jika kalian menyapu menggunakan sebuah sapu lidi utuh seperti ini.
Artinya apa? Artinya kita akan kuat jika kita bersatu. Ya, jika kita bersama-sama, jika kita kompak, dan sebaliknya jika kita tercerai-berai, kita sendiri-sendiri seperti sebatang lidi ini, kita tidak akan memiliki kekuatan yang besar. Itu tadi makna dari sebuah sapu lidi. Nah, kesimpulannya Ibu tulis ulang bahwa dengan menyatukan lidi-lidi tersebut dalam satu ikatan, maka akan menciptakan kekuatan yang besar. Itu tadi ya, dalam hal nyatanya kita bisa menyapu. Jadi persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi mengutamakan kepentingan umum. Sekarang coba kalian temukan contoh-contoh lain dari sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ini nanti kalian isi kolom-kolom ini dengan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ibu beri contoh dulu. Nah, untuk sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, contohnya melaksanakan piket kelas bersama-sama. Jika kalian dalam satu kelas terdiri dari teman-teman yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda bahasa, tetapi kalian tetap melaksanakan piket kelas bersama-sama, artinya kalian sudah menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Dan tentunya pekerjaan piketnya akan lebih ringan jika kalian melakukannya bersama-sama. Sebaliknya, contoh dari sikap tidak menunjukkan kesatuan dan kesatuan yaitu mengejek teman yang berbeda suku bangsa. Jika kalian punya teman yang berbeda lalu kalian ejek, itu artinya kalian tidak menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Ini untuk kolom berikutnya, silahkan kalian temukan contoh lain dari sikap persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dan hikmah dari pembelajarannya. Juga kalian kerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.